konsisten. Enek buan, enek bancaan, enek sepasar bayi, anak lahir, bojo lahir, pedatem lahir, sapi lahir, pita mengendok, tinggal no kabeh. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Tri Channel. Salam cukur sedunia. Oke bro, di video ini saya akan kasih tahu, kan saya baca komen dari teman-teman banyak yang buka baru 1 bulan, 2 bulan dan belum ramai, hanya dapat 1-2, kadang zong, ada yang bermulai 5 bulan 1 hari dapat 10 kepala, 15 kepala. Itu sangat luar biasa menurut saya. Tapi di dunia ini nggak ada yang instan bro. Kalau kamu baru buka dan mengeluh bahwa katanya sepi, harus pindah atau bagaimana, ya oke, tempat itu sangat berpengaruh. Oke, saya kasih trik 5 ya, kalau boleh ya lebih nanti. Yang pertama, kamu harus mengadakan yang tidak ada di tempat yang orang lain. Misal, kalau orang lain tempatnya jelek dan di sekitar kamu belum ada tempat yang agak bagus, kamu kasih tempat yang layak. Dan yang lain hanya buka malam, kamu kasihlah buka siang malam. Itu yang kedua, itu juga kelebihan. Yang lain itu Jumat tutup, kamu harus tetap buka pada hari Jumat, seperti itu. Jadi adakan yang lain yang tidak ada. Itu nomor 1 ya. Kalau yang nomor 2 ini trik ya ramai. Ini ya ramai. Trik yang nomor 2. Jadi kamu dengarkan keluh kesah dari si pelanggan kamu. Pasti si pelanggan A, B, dan C habis potong dari tempat pangkas tetangga kamu misalnya, dan dia bilang, oh katanya dia misalnya bilang dan curhat, pangkas rambut di sana lo lama banget. Nah, kamu harus mengadakan yang tidak ada. Mereka tidak bisa memangkas cepat dan keluhan customer pengennya dipotong cepat tapi juga bagus. Nah, kamu kasih itu, kamu harus bisa memangkas cepat yang tidak ada di tempat lain. Di tempat lain lama, kamu harus cepat. Kalau customer kamu keluhannya di sana lama, jadi kamu harus memberi kelebihan. Jadi dengarkan keluhan mereka. Di sana lo motongnya jelek, lah udah lama jelek. Nah, kamu harus bisa bagus. Di sana lo lama tapi bagus, di sini kok kurang bagus ya kamunya. Kamu harus perbaiki. Sebenarnya kita itu butuh orang-orang komen itu. Jadi kita dengarkan. Kalau kita dengarkan dengan sabar, dengan ikhlas, itu sebenarnya mendidik kamu, bukan mencaci kamu. Seperti halnya saya dapat YouTuber ini ada yang komen-komen nyinyir. Aku juga butuh orang seperti itu. Saya bisa menjadi lebih begini lagi, lebih naik ke atas, lebih berkelas lagi. Naik kelas itu karena orang-orang seperti mereka. Kalau orang-orang yang sudah suka sama saya, udah memuji, wah mantap bagus, itu saya rasa komentar malah melempem gitu loh, malah menjadi pokoknya ya hambar lah intinya. Saya nggak ada tantangan gitu loh. Kalau orang udah, wah mas terus jelek, pangkatnya seperti si ini Win Barbershop, nah seperti itu ya, nggak apa-apa, memang seperti itu gitu loh bro. Kita harus membuatkan kualitas yang baik. Andai kata kalau saya bisa semampu saya, karena saya hanya pangkas rambut, saya pangkas 1 jam 1 kepala, ya kabur semua pelanggan saya, kecuali saya memang benar-benar bikin konten gitu. Tadi yang pembahasan udah yang kedua ya bro ya, untuk biar pangkas rambutnya ramai tadi ya. Jadi kamu harus, yang kedua tadi kan kamu harus dengarkan keluh kesah. Misalnya keluh kesah si pelanggannya. Yang keempat, kamu harus konsisten. Benar-benar harus konsisten. Kamu kadang buka, kadang tutup. Ya usahakanlah bro untuk merintis ini selama 2 tahun. 2 tahun minimal, 2 tahun saja kamu harus konsisten. Enek buan, enek bancaan, enek sepasar bayi, anak lahir, bojo lahir, pedatem lahir, sapi lahir, pita mengendok, tinggal no kabeh. Harus buka potong. Jam 7 buka, jam 10 malam tutup, harus bisa. Kalau nggak bisa ya misalnya ada ngetro sekolah anak, opo sembarang kalir itu misalnya buka jam 3 sampai jam 10 ya ditulisi di depan, kasih buka jam 3 sore sampai jam
22 malam, ya kasih yang jelas begitu. Terus jangan lenya-lenya, sekarang buka, sekarang tutup, besok buka lagi, besok tutup lagi. Tapi kamu udah ngeluh, Mas Turis tempat saya sepi, gimana caranya ya biar rame, satu hari dapat 10 kepala, saya hanya satu hari dapat 2 kepala, 3 kepala, kadang zong. Nah kamu udah buka belum? Kamu udah konsisten belum? Kamu udah tanggung jawab belum? Kamu sudah ulet belum? Sudah tekun belum? Ini tanda-tanda sukses orang cukur itu harus konsisten, disiplin, ulet, tekun, tanggung jawab. Seperti itu bro. Makanya kalau saya lihat tuh komentar sepi tapi udah ngeluh, apa yang sudah kamu kerjakan? Kamu sudah mengeluh. Salah penempatan itu salah bro. Jadi kalau bisa cari tempat yang ramai, deket-deket pasar lah kalau di kampung. Kalau saya ini di pedesaan, saya deket pasar. Serame-ramenya di desa itu lebih ramai di pasar. Sesepi-sepinya di pasar itu lebih sepi di desa. Seperti itu. Untuk penghasilan loh. Saya di sini di dekat pasar dan saya di sana di depan teras di rumah saya. Karena saya ingat saya merintis dari situ, dari teras hingga buka di sini, bisa ngontrak, sewa tempat, bikin tempat seperti ini itu berawal dari teras. Makanya saya nggak lupa, tetap di sana saya buka dan di situ rame-rame di sana masih ramai di sini, sesepi-sepinya di sini masih sepi di desa, di kampung. Seperti itu bro. Penempatan salah. Kamu harus cari tempat yang dekat pasar dan kalau bisa kamu adakan yang lain tidak ada gitu loh bro. Misalnya kok persaingan kamu banyak dan harganya sekitar 8.000. Menurut saya kalau kamu yang lain 8.000 sedangkan kamu 7.000 itu nggak apa-apa mas. Sedangkan yang lain 8.000 kamu 5.000. Kalau niatnya biar orang-orang datang ke kamu, itu niat jelek. Rezeki nggak bisa seperti itu. Rezeki nggak akan tertukar bro. Meskipun kamu tarik dengan 10.000 kasarannya ya, yang lain 8.000, tetap orang akan ke kamu kalau memang itu rezeki kamu dan suka sama kamu. Ingat, usaha bisa ditiru, rezeki nggak bisa ditiru. Gitu ya bro. Jadi kalau ada tempat-tempat lain dan di situ persaingan kamu ada 5 tempat pangkas rambut misalnya dan harga rata-rata di situ 8.000, kasih kamu juga 8.000. Kalau kamu kasih 5.000, orang itu nggak pengen datang ke situ, malah menganggapnya itu kamu tuh kurang berkualitas. Di situ murah, orang pandangannya kalau murah itu malah jelek gitu, kalau bagus malah rapi. Contoh di sini bro, banyak di sini yang buka di teras, depan teras, bekas-bekas karyawan, setahu gue gaya bekas karyawan. Di situ harganya cuma 5.000. Kenapa kok orang masih suka ke sini? Ada yang bilang customer pelanggan ke sini katanya saya lebih suka di Mas Turis, potongnya cepat. Meskipun mahal 8.000. Meskipun di Temlok nggak sebutkan desanya. Meskipun di dekat rumah saya, tetangga saya hanya 5.000, tapi lama karena orangnya hanya satu, mesinnya hanya satu. Saya pakai ini bro, mesin 5 ini bro, Geme. Saya itu triknya cepat, nanti akan saya kasih tutorialnya, saya kasih vlognya ya. Jadi kalau ramai itu bukan karena tempatnya yang bagus, cukurannya yang bagus, ataupun harganya yang murah, bukan. Ramai itu karena satu, ini yang saya alami ya. Satu adalah ramah, satu bisa cara komunikasi dengan yang punya rambut. Penting komunikasi, jangan sampai salah komunikasi. Salah komunikasi orangnya getun, menyesal, itu nggak akan balik ke tempat kamu itu bro. Jadi kalau menemui orang-orang yang baru sebisa mungkin jangan cepat lah. Kalau saya menemui orang baru itu nggak cepat, saya agak-agak lama gitu. Saya masih tanya gimana, kurang gimana, segini udah cukup. Seperti itu bro. Kalau dia udah datang lagi kedua kali, nah itu saya bisa garap cepat. Begitu bro cara cari pelanggan. Kamu harus sabar. Jadi nggak hanya bisa mengangkas saja, harus bisa sabar dan ramah. Pol sabar.
Jadi tukang cukur itu juga harus bisa segalanya. Menurut saya luas ini kesempatannya, wawasan kita juga harus bisa ramah, bisa manajemen, disiplin, konsisten, rajin, tekun, tanggung jawab, banyak pokoknya. Jadi intinya kamu kalau ingin ramai, adakan di tempat yang lain, kamu harus adakan. Harga samalah, jangan membunuh teman. Niatnya sama, niat pokoknya yang penting niat kamu harga sama. Misalnya sampai kamu 10.000 ya kamu ikut 10.000, dan niatkan cari rezeki untuk anak istri yang sudah berkeluarga. Tapi ya kalau yang belum berkeluarga, niatkan bahwa mencari rezeki untuk menafkahi orang tua saya, misalnya seperti itu ya. Jangan niat jelek pokoknya. Kalau bisa misalnya yang di tempat kamu itu 4 tempat pangkas rambut, tapi di situ harganya 10.000 dan kamu udah ikut 10.000. Yang lain buka jam 12 siang sampai jam 9 malam, kamu harus bisa buka jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Ingat, Cristiano Ronaldo, seorang pesepak bola internasional Indonesia, Spanyol ya kalau nggak salah, saya bukan hobi sepak bola sih. Pesepak bola itu, dia Cristiano Ronaldo, dia datang lebih awal. Misalnya latihan itu jam 7, teman-teman mulai latihan, dia itu jam 6 sudah datang. Dan latihan pulangnya jam 4, dia itu jam 5 baru pulang. Teman-teman udah pulang, dia masih di situ. Teman-teman belum datang, dia sudah di situ. Seperti itu. Jadi kita harus bisa seperti itu. Cristiano Ronaldo itu sukses karena tekun, disiplin, tanggung jawab. Kamu juga tekun, disiplin, tanggung jawab. Buka jam 7 sampai jam 10 malam. Itu saya. Yang lain hanya buka malam saja. Kita bisa meraup uang berapa? Karena si customer, pelanggan itu punya waktu luang itu sesaat-saat gitu loh. Enggak semuanya nganggur pas waktu malam, semua nganggur pas waktu jam 3, enggak, kadang ada pagi. Saya jam pagi, jam 7 itu udah ada yang pangkas bro. Itu bro, luar biasa kan, di kampung, di desa, dengan pedesaan dengan harga 8.000 sama 6.000, itu satu hari bisa mendapatkan omset sekitar 500, 600, 300. Satu hari bisa dapat 50 kepala, 60, 70, paling sepi 30 kepala. Alhamdulillah kan bro, itu berkat ya 5 tadi: rajin, konsisten, tanggung jawab, disiplin, dan tekun gitu bro. Jangan sampai libur, usahakan minimal 2 tahun saja. Setelah itu wis sakarepmu, buka ora, tutup ora, wis terserah, cek tinteni wong. Biasanya ngono. Kalau saya, karakter saya kemarin tuh, waktu di 2015 saya konsistenkan buka 2 tahun tuh nggak pernah libur. Harus bisa buka terus menerus. Kecuali ada yang penting banget itu pun 3 bulan sekali ya mungkin saya libur. Buka terus. Nah seperti halnya YouTube, saya selalu upload meskipun video jelek, video bagus, yang penting upload. Orang suka nggak suka, yang penting upload. Pangkas rambut juga seperti itu. Orang suka, orang cocok, nggak cocok, yang penting buka dan mangkas. Lama-lama cocok bro. YouTube lama-lama subscribernya banyak bro. Dan dapat endorse. Dan ini ada video pangkas rambut juga bro, tutorial. Namanya Ariandi, tukang cukur bro. Ini dari Kalimantan Utara, itu dari Barito Utara. Oke ya, dari Mas ini Barito Utara kalau nggak salah ya. Tadi siang saya udah tanya. Di sini juga tutorialnya banyak Mas Ariandi ini. Ya teman-teman dari Kalimantan, apabila misalnya subscriber di sini ada yang dari Kalimantan, tolong dibantulah untuk subscribe, saling bantu, saling nutut, saling subscribe, saling jempol, like, lan komen. Jadi ini pangkas Ariandi tukang cukur. Ini baru sekitar sedikit ya, subscribernya sekitar 50.
ya. Oke, ini Mas Ariandi tukang cukur dari Kalimantan. Oke bro, sudah kelihatan ini waktu dia nyukur. Oke ya, silahkan subscribe. Nanti link deskripsinya akan saya taruh di kolom nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi ya, di bawah ini, atau enggak ya pokoknya nanti akan saya taruh lah. Tolong dibantu ya subscribe. Di sini Mas Ariandi niat banget untuk membagikan videonya, video YouTube, video tentang cukur rambut ya pokoknya. Oke bro, terima kasih dan semoga bermanfaat ya. Dan akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cukur sedunia.